Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya akan menjelaskan Bahsul Kutub kelompok 15 tentang hadis Bukhari nomor 4974. Di sini ada kritik sanad. Ayatnya bisa dibaca sendiri dan saya akan membacakan artinya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdus Somad, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad dari Nafi. Ia berkata, biasanya Ibnu Umar tidak makan sehingga datangnya kepada seorang miskin lalu makan bersamanya, maka aku pun memasukkan seorang laki-laki untuk makan bersamanya. Lalu laki-laki itu makan banyak, maka ia pun berkata, wahai Nafi, jangan kamu masukkan orang ini, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu makan dengan menggunakan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Dari hadis di atas terdapat urutan sanad sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, ini ada Ibnu Umar yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail yang berasal dari kalangan sahabat serta berasal dari kunyah Abu Abdurrahman. Di sini terdapat 2 komentar ulama. Yang pertama Ibnu Hajar al-Asqalani, yang kedua Al-Zahabi yang berkomentar semuanya sahabat. Yang kedua ini ada Nafi yang memiliki nama lengkap Nafi Maula Ibnu Umar yang berasal dari kalangan tabi'in biasa, berasal dari kunyah Abu Abdullah. Dan di sini terdapat 4 komentar para ulama, di antaranya yaitu Yahya bin Ma'in, yang kedua Al-Ajli, yang ketiga An-Nisai, yang keempat Ibnu Kharasi yang komentarnya semua sikoh. Yang ketiga ini ada Waqid bin Muhammad, yaitu memiliki nama lengkap Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dan bin Al-Khattab dan merupakan kalangan tabi'in biasa. Serta di sini terdapat 7 komentar para ulama. Yang pertama ini ada Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Al-Dhahabi yang semuanya ini komentarnya sikoh. Dan yang terakhir ini ada Ibnu Hibban yang disebutkan dalam As-Siqat. Yang keempat ini ada Syu'bah yang memiliki nama lengkap Syu'bah bin Al-Hajj bin Al-Warad yang berasal dari kalangan tabi'ut tabi'in tua dan berasal dari kunyah Abu Bitsam. Di sini juga terdapat 6 komentar para ulama, di antaranya Al-Ajli berkomentar sikoh Sa'bad, Ibnu Sa'ad berkomentar sikoh Ma'mun, dan yang ketiga ini ada As-Sauri yang berkomentar Amirul Mukminin fi hadis. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Dan yang kelima ini ada Abdus Somad yang memiliki nama lengkap Abdus Somad bin Abdu Waris bin Sa'ad bin Za'wan yang dari kalangan tabi'ut tabi'in biasa serta berasal dari kunyah Abu Sahel. Di sini terdapat 6 komentar para ulama, di antaranya Abu Hatim yang berkomentar Sa'du Salih, dan yang kedua ini Abu Hibban berkomentar disebutkan dalam As-Siqat, Ibnu Sa'ad yang berkomentar sikoh. Yang keenam ini ada Muhammad bin Bashar yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Bashar bin Utsman yang berasal dari kalangan tabi'ul atba' tua yang berasal dari kunyah Abu Bakar. Di sini terdapat 6 komentar para ulama, di antaranya adalah Abu Hatim yang berkomentar Sa'duk, yang kedua An-Nisai yang berkomentar Salih, dan yang ketiga ini ada Ibnu Hibban yang berkomentar disebutkan dalam As-Siqat.
Jadi kesimpulan dari beberapa perawi yang sudah saya paparkan, yang sudah saya jelaskan, bahwa hadis Bukhari nomor 4974 ini termasuk golongan hasan sahih, yang dimana dari komentar para ulama mengenai perawi dari hadis tersebut mengatakan sikoh. Dan yang kedua, ini saya akan menjelaskan kritik aiditis kajian linguistik. Al-mu'min menjadi mubtada yang beri'raf ra'fa karena tidak adanya amil wa nawasif dan amil jawazib dan alamat rafa'nya dhammah dhairah karena isim mufrad. Yang kedua, ini ada yaqulu merupakan fi'il mudhari beri'raf ra'fa karena tidak adanya amil nawasib dan amil jawazib dan alamat rafa'nya dhammah dhairah karena fi'il mudhari sa'i akhir. Dan fi ini merupakan huruf jar yang membuat kita setelahnya menjadi jar mabni sukun. Na'i dibaca jar karena fi dan alamat jar kasrohnya muqaddarah karena isim mufrad. Di samping aspek gramatika yang saya kaji, di sini juga memiliki aspek balaghah, yaitu al-mu'min merupakan balaghahnya musabah. Ka ada tasbih ma'i wahidin musabah bih fi akil wajsibai. Yang kedua, ini saya juga menjelaskan kritik aiditis dari kajian linguistik yang terdapat majas yang terdapat dalam hadis Bukhari nomor 4974. Yang pertama, ini ada majas akli. Apa itu majas akli? Yaitu majas yang menghubungkan fiil dengan penyebab suatu kejadian. Adapun maksud Nabi Muhammad mengucapkan kalimat makan ini bermaksud perbuatan atau mengumpulkan dunia, dan kalimat usus ini sebagai bentuk penyebab atau penyebab suatu kejadian. Yang kedua, ini ada majas isti'arah yang menurut At-Tawani dengan menukil pandangan dari Abu Ja'far bin Abi Imran bahwa yang dimaksud dengan satu usus adalah makanan sedikit, dan dengan yang dimaksud dengan 7 usus ini adalah makanan banyak. Ini termasuk sifat atau ciri-ciri dari orang kafir, bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 12 yang artinya, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan makannya seperti makanan binatang. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan makan seperti makannya binatang. Dan yang ketiga, ini ada majas mursal yang menurut Al-Qadi yaitu bahasa kiasan yang mempunyai hubungan akibat dan sebab, yang dimana orang mukmin dengan sebab hemat pada makanannya, atau yang dimaksud adalah orang mukmin menyebut nama Allah Ta'ala pada saat melakukan kegiatan atau melakukan makan, sehingga setan tidak akan dengannya, dan begitu pun sebaliknya. Dan yang keempat, ini ada majas isti'arah yang merupakan makna kiasan dengan makna yang sebenarnya, yakni yang dimaksud dengan 7 usus adalah 7 sifat dari orang kafir. Yang pertama, semangat dalam mencari keduniaan, rakus, pajang angan-angan, tamak, tabiat buruk, iri, dengki, dan gemuk. Yang B, ini saya akan menjelaskan kajian tematis komprehensif. Jadi kajian tematis komprehensif ini merupakan beberapa hadis yang memiliki pembahasan yang sama dengan hadis Bukhari nomor 4974. Di antaranya yang pertama ada hadis Sahih Muslim nomor 3839. Yang kedua, ini ada hadis Bukhari nomor 4978. Dan yang ketiga, ini ada hadis Mus'ad Ahmad yang dalam hadis Mus'ad Ahmad nomor 4778. Dan ketiga hadis tersebut merupakan hadis yang memiliki kesamaan atau pembahasan yang sama terhadap
hadis Bukhari nomor 4974. Selanjutnya atau selebihnya bisa dibaca sendiri di makalah atau PDF atau yang sudah saya share di grup. Dan yang ketiga ini kajian konfirmatif. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 20 yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka mengatakan, kami telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah berbuat fasik. Dari hadis Bukhari nomor 4974 dan Quran surat Al-Ahqaf ayat 20 ini menjelaskan bahwa peringatan manusia agar meninggalkan hidup yang berlebih-lebihan atau mubazir, serta terutama kaum muslimin untuk hidup yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dan pada hakikatnya kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini hanyalah bersifat sementara, sedangkan kebahagiaan di akhirat lebih abadi. Kajian konfirmatif lainnya ini juga terdapat dalam kitab Fath al-Bari. Disebutkan hadis tentang judul orang mukmin makan dalam 1 usus dan orang kafir makan dengan 7 usus. Hadis ini menunjukkan bahwa makna orang kafir makan dalam 7 usus artinya sangat berambisi dan ingin mengambilnya. Adapun yang menunjukkan makan banyak termasuk sifat orang kafir, sebagaimana firman Allah yang sudah dijelaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 12 yang artinya, dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan makan seperti makannya binatang. Dan saya di sini juga akan menjelaskan analisis atau realita historis. Jadi hadis Bukhari nomor 4974 ini merupakan pemahaman hadis menurut Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim Bisa Al-Nawawi. Hadis Bukhari ini memiliki latar belakang yang dimana pada waktu itu Nabi kedatangan seorang kafir yang bernama Samamah bin Asal. Nabi menyuguhkan minuman kepada orang kafir tersebut sampai 7 kali, dan orang kafir tersebut menghabiskannya. Setelah beberapa hari atau tahun lamanya, Nabi mendengar bahwa ia masuk Islam, dan Nabi mencoba mensuguhkan minuman tersebut dan ditawari Nabi kembali, maksudnya menyuguhkan kembali minuman yang keduanya, tetapi orang kafir tersebut merasa sudah cukup. Dan dari sinilah hadis tersebut muncul bahwa orang kafir itu makan dengan menggunakan 7 usus, sedangkan orang mukmin atau orang muslim dengan menggunakan 1 usus. Di sini saya akan menjelaskan analisis generalisasi. Analisis generalisasi ini secara biologis, manusia itu mempunyai alat organ yang sama seperti mata, hidung, mulut, kaki, dan lain sebagainya. Ungkapan yang disabdakan oleh Nabi pada hadis Bukhari yang merupakan gaya bahasa atau majas atau kiasan metafora untuk menjelaskan perbedaan karakter dan orientasi hidup orang mukmin dengan orang kafir. Yang pertama ini ada perbedaan usus. Dalam matan hadis tersebut menunjukkan perbedaan atau sikap atau pandangan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk tatkala makan orang yang beriman memandang makanan ini adalah sebagai upaya untuk melangsungkan hidupnya, sedangkan untuk orang kafir ini sendiri itu memandang bahwa makanan adalah segala bentuk materi yang merupakan tujuan dan hidupnya. Dan yang kedua ini ada orang yang beriman tidak banyak menuntut dalam kemewahan dan kelezatan, dan begitupun sebaliknya. Orang kafir itu
menutut dalam kemewahan dan kelezatan yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga, ini ada juga yang memahami bahwa sebagai berbicara tentang kecintaan terhadap dunia, orang mukmin makan dengan satu usus, itu artinya ia berlaku zuhud dan mengambil dunia sekedarnya atau seperlunya. Sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus, artinya mereka sangat mencintai dunia dan memperbanyak dunia. Dan yang ini kritik praktisnya yang bisa diambil dari kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tersebut, yaitu kritik praktis dari hadis Bukhari nomor 4974 dengan fenomena yang terjadi di Kudus, yaitu kirab budaya, di mana biasanya warga desa akan melakukan rebutan makanan yang diarak mengelilingi suatu desa. Makanan-makanan tersebut diarak berupa hasil pertanian, hasil dagangan, hasil dan lain sebagainya. Acara tersebut merupakan tradisi yang dimana bentuk ucapan syukur masyarakat Kudus atas hasil panennya yang melimpah setiap tahunnya. Terus hasilnya diadakan tradisi kirab tersebut, di mana hasilnya dibagikan ke semua orang. Diadakannya kirab budaya tersebut menyakup beberapa wilayah tertentu tidak sedikit. Hal ini memungkinkan warga desa untuk saling berebutan makanan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain yang belum kebagian. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan makanan tersebut. Jadi hadis di atas menghimbau kita sebagai seorang muslim agar senantiasa untuk selalu tidak berlebihan makanan dalam porsi yang sewajarnya saja, dan makanan terlalu besar juga menyebabkan tubuh terasa sakit dan akan merasa malas untuk melakukan amal ibadah. Di samping itu juga tidak sehat bagi kesehatan, akan menyebabkan badan menjadi cepat lemah dan cepat loyo, menyebabkan hati menjadi beku dan sulit menerima nasihat orang lain. Jadi makannya secukupnya dan tidak berlebihan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan saya tadi. Hadis Bukhari nomor 4974 tentang seorang mukmin itu makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Hadis ini menjelaskan tentang perbandingan cara makan seorang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin itu makannya tidak serakah dibandingkan orang kafir yang makannya sampai 7 usus. Berbeda dengan orang mukmin yang bagikan makanannya itu dengan 1 usus atau ukurannya seperti sepertiga perut orang kafir. Sebaliknya, orang mukmin makannya itu mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW yang makannya hanya sedikit, sebab makanan yang banyak itu merupakan perilaku yang tidak baik serta tidak baik untuk kesehatan tubuh. Makan yang banyak itu juga merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh setan yang serakah terhadap harta maupun berupa makanan, dan setan juga tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk menirukan hidup yang hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam menghambur-hamburkan dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.